Seperti apa cara kerja RoboHelm untuk pasien corona? Kita sudah bersama dengan Dekan Fakultas Teknologi Universitas Industri, Universitas Gunadarma, Profesor Adang Suhendra. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak. Nah, Prof, bisa diceritakan bagaimana cara kerja RoboHelm ini? Oke, jadi gini, untuk RoboHelm, kalau kita lihat di gambar di latar, mungkin kelihatan, ya. Jadi itu RoboHelm diciptakan, ya, tujuannya adalah untuk melindungi dari terpaparnya si tim medis, ya, dari pasien. Nah, RoboHelm ini terhubung dengan perangkat yang disebut dengan CPAP. Di situ kita pasang di dalam koper CPAP dan high flow nasal, yang tujuannya adalah untuk membantu dalam melakukan pernapasan. Nah, jadi cara kerjanya adalah kalau kita lihat di gambar latar itu, ini kebetulan kenapa di latar karena perangkatnya sedang masuk ke BPFK untuk uji teknis, Mbak. Ya, jadi tidak ada di sini gitu perangkatnya. Oke. Jadi artinya di situ oksigen, ya, itu dimasukkan ke dalam perangkat itu, kemudian dicampur dengan udara sekitar yang tentu saja digunakan saringan udara, ya, supaya gampangnya gitu ya. Nah, itu dicampur saringan udara, nah kemudian disalurkan ke pernapasan pasien yang ada di dalam RoboHelm. Nah, kemudian itu prinsip CPAP-nya. Nah, kemudian high flow nasal cannula-nya juga itu nanti udaranya juga dipanaskan, ya. Jadi udara yang dipanaskan, jadi biasanya kan problem yang penyakit pernapasan ini ya COVID, salah satunya adalah adanya lendir gitu di paru. Nah, jadi dengan adanya udara hangat ini, ya itu dimungkinkan untuk bisa lendir tersebut dilarutkan, ya. Jadi tidak mengganggu di dalam paru ataupun saluran pernapasannya, gitu. Istilahnya dicairkan lah. Ya, logikanya kalau kita pakai nebulizer itu kan, nah, itu untuk melancarkan ataupun melelehkan dari si lendir tersebut. Nah, Prof. jadi Adang, ya, barangkali bisa dijelaskan dengan bahasa sederhana mengapa betul. begitu penting RoboHelm ini dalam penanganan pasien corona? Oke, ya, sangat penting ya. Yang pertama adalah membantu ya. Jadi kan pasien corona ini ada tahapan-tahapan ya, stadiumnya. Nah, khusus yang di stadium 2 ini kan dia punya permasalahan di dalam bernapasnya. Nah, dia sangat berguna, jadi dia bisa membantu untuk proses pernapasan. Ya, jadi dia punya gangguan pernapasan di stadium 2 karena lendir, nah, maka itu dikasih udara segar dan udara hangat ke dalam paru-paru, sehingga nanti lendir tersebut mencair. Terus yang paling inti kedua di RoboHelm-nya, ya, karena dengan adanya RoboHelm ini, yaitu berarti kan pasien itu terisolasi, ya, dari istilahnya untuk terpaparnya dari COVID ini, ya, dari kepada lingkungan di sekitarnya, sehingga tenaga medis, ya, itu bisa lebih aman meminimalisir risiko terjadinya terpapar si virus tersebut. Nah, Walaupun ya, Prof, walaupun sama begitu tujuannya untuk melancarkan pernafasan dari pasien COVID-19, tapi RoboHelm ini berbeda dengan ventilator begitu ya, Prof? iya, kalau ventilator kan diatur dengan disesuaikan kebutuhannya. Jadi kalau ini kan ada tadi CPAP, jadi continuous positive airflow pressure. Jadi itu dikasih terus udara, ya. Nah, sehingga ya aturannya adalah disesuaikan dengan si napas yang ada di si pasien tadi. Ya. Kalau ventilator kan lain lagi, dia untuk adalah setelah lewat dari stadium 2, dari stadium 3, itu kan dia sudah tidak mampu lagi untuk bernapas. Ya, contohnya ini seperti manekin ini. Ya, dia dilakukan invasif, ya, di dalam dengan ventilator ini, kemudian disalurkan udaranya ke dalam. Jadi di situ bedanya. Sedangkan kalau si yang stadium dia masih seperti di gambar, itu kesadaran masih ada gitu. Ya, dia hanya pernafasannya itu agak terganggu, ya, sedemikian sehingga dia sesak nafasnya, dan juga terutama dengan adanya RoboHelm ini, ya, itu melindungi ya tenaga medis dari terpaparnya virus. Seperti itu. Oke, Prof, apakah perwarupa RoboHelm ini sudah diuji lapangan dan bisa juga dijelaskan barangkali bagaimana kemungkinan untuk produksi massalnya? Oke, nah jadi kami di sini ya karena kita institusi pendidikan, ya tentu saja pemerintah juga kan terkait untuk pengembangan, kami juga kerjasama. Jadi kami juga kerjasama dengan industri tentu saja, yaitu di sini PT Inti Inovasi, ya, Universitas Gunadarma, PT Inovasi dan Sari Teknologi. Jadi kami kerjasama, jadi supaya anjuran pemerintah itu untuk adanya link dengan industri.
Nah, kemudian di sini tahap sekarang itu sedang uji di BPFK, yaitu Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Itu sedang masuk uji. Nah, kemudian nanti kita uji klinis berikutnya. Nah, kemudian untuk produksi ya tentu saja di sini kami ya kebetulan saat ini sudah ada beberapa pesanan sampai sekitar 500, pesanan 550. Nah, itu nanti kita produksikan. Jadi kita sudah punya perencanaan, planning juga untuk melakukan produksi karena sudah ada demand-nya. Seperti itu. Ya, jadi Universitas Gunadarma ya mencoba di sini bagaimana kita bisa mampu untuk melakukan ya paling tidak berkontribusi membuat sebuah karya inovasi bekerja sama dengan industri ya untuk membantu pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini. Itu kabar baiknya, Prof. Terima kasih. Ya, insya Allah. Ya, Terima betul kasih, sekali. Prof. Adang Suhendra. Kami terus dukung upaya anak bangsa, karya anak bangsa untuk mengentaskan persoalan COVID-19.